Bagi saya ini sangat kontraproduktif dengan apa yang dia embel-embelkan bahwa saya adalah kadernya Gus Dur, saya harus perjuangkan apa yang Gus Dur perjuangkan. Itu keliru itu. Gus Dur itu pembina civil society, tapi BKN membunuh civil society. Ini yang saya anggap kontraproduktif di situ itu. Nah maka, ayo kalau kepingin meluruskan pembicaraan ini dari aspek manapun, saya ladenin, saya tantang ketua BKN untuk bicara dari aspek mana, dari aspek politik atau dari aspek hukum. Ayo, kebetulan saya punya keahlian di bidang itu dan jelas pendidikan saya, ya, master saya adalah master politik hukum Islam. Jadi saya punya kapasitas untuk berdebat dalam persoalan hukum. Silakan hadirkan teman-temanmu yang pakar-pakar di bidang hukum. Saya ladenin itu. Saya tantang kalau memang you punya nyali untuk memamerkan keahlian Anda. Jadi nggak usah dilapor-laporin lah, ngapain. Jadi banyak perilaku yang saya anggap lenjeh itu. Ada Mu'anas, Habib Husin, ya. Kok seneng banget sih ngelaporin ulama atau habaib yang sedikit vokal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, makin meruncing perdebatan antara pelapor Gus Naji BKN, yaitu yang diwakili oleh Gus Rofi, dan pengacara syariah. Saya coba untuk menghubungi pengacara syariah, Mas Taufik. Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusuf. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mas Taufik, kemarin ketika Anda mengatakan bahwa Ketua BKN pemberangus demokrasi. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Jadi sebelum saya masuk ke pokok persoalan, saya perlu sampaikan satu klarifikasi dulu. Pertama bahwa ya, saya bukanlah atau belum menjadi PH-nya Gus Naji. Sehingga saya tidak punya kapasitas melakukan pembelaan yang masuk ke pokok perkara, ya. Sehingga di sini saya lebih menempatkan diri sebagai seorang ahli. Kebetulan saya adalah seorang advokat, seorang praktisi hukum, sehingga punya kapasitas berbicara tentang persoalan politik maupun hukum, karena kebetulan master saya adalah master politik hukum Islam. Jadi ini posisi yang menjustifikasi saya bahwa saya punya hak berbicara atas nama hukum itu. Nah, dan kemudian juga pendiri ini ya, pendiri Asosiasi Pengacara Karya Indonesia. Nah, gini, ini yang ada banyak disalahpahami oleh publik, oleh netizen, bahwa saya mendirikan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia itu bukan karena euforia terhadap persoalan kesyariahan yang kadang-kadang orang kita itu alergi dengan simbol-simbol agama, kan begitu. Sedikit-sedikit syariah, ini syariah, ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada keuangan syariah. Ini rupanya ada sebagian yang alergi. Nah, saya kasih penjelasan di sini bahwa APSI itu bukan seperti yang Anda bayangkan sementara ini, ya kan? Karena saya mendirikan APSI ini dalam rangka memperjuangkan kesetaraan gender antara alumni dari Fakultas Syariah di IAIN maupun UIN yang sekarang itu untuk sejajar dengan Fakultas Hukum dari perguruan tinggi umum, ya. Dan alhamdulillah sejak tahun 2003 berhasil menghantarkan alumni syariah untuk punya hak sebagai advokat. Dan sekarang, ya, para santri alumni syariah, anak-anak Anda barangkali yang sarjana syariah itu sudah bisa, ya, berprofesi sebagai pengacara. Ini perjuangan sejak tahun 2003. Alhamdulillah anggota kami sekarang sudah ribuan se-Indonesia, menyebar di seluruh provinsi. Nah, itu alhamdulillah perjuangan kami dengan teman-teman dosen Fakultas Syariah. Jadi tolong jangan disalahpahami, ya, bahwa Asosiasi Pengacara Syariah itu bukanlah seperti yang sementara Anda pahami, yang katanya. Pokok materi bagaimana ini? Nah, Anda banyak juga dikecam oleh netizen. Ya. Tidak tahu mana yang hoax, tidak tahu mana itu kritik gitu. Begini. Jadi saya mohon maaf ini kepada BKN terutama, ya, dan para netizen. Apa yang saya tangkap dari ceramah Gus Naji itu sama sekali jauh dari hoax. Karena pertama, ya, Gus Naji ini
menganalisis berita-berita di koran terkait dengan persoalan vaksin, corona, bahkan tentang tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, terutama Cina. Ini Gus Naji hanya membaca ya koran-koran atau bahkan ini konten-konten yang berisi tentang itu, dan sumbernya jelas. Beliau sampaikan apa yang dikatakan oleh Sri Bintang Pamungkas tentang TKA juga benar, terus tentang vaksin. Nah, ini beliau hanya menganalisis begitu loh. Seperti halnya Harun Refli kan, yang punya TV spesifik untuk menganalisis berita-berita itu yang disebut dengan Uber kan begitu. Ini yang terjadi pada Gus Naji. Jadi bukan original pemikiran beliau mengkritisi itu yang dituduh oleh si Ketua PKN sebagai hoax. Enggak, itu yang saya anggap keliru BKN itu, Mas. Ya. Anda dari mana, Mas Taufik, bahwa tahu Gus Naji itu menganalisis dari pemberitaan yang beredar di surat kabar? Loh, kan iya. Cek kebenarannya. Itu jelas. Enggak, di videonya jelas kok. Dia ungkapkan ini tentang TKA asing, katanya dari Sri Bintang Pamungkas, tentang vaksin, ini berita-berita di koran, bahkan ada mau rencana pembunuhan massal. Semua beliau sampaikan langsung di video jelas, ya. Jadi di video diungkapkan, dia hanya membaca, hanya menganalisis itu. Jadi bukan pendapat pribadi yang terkesan ada mens rea, enggak ada. Itu yang saya anggap bahwa apa yang dituduh hoax oleh BKN itu sangat-sangat jauh dari itu. Nah, yang kedua, Gus Naji ini menyampaikan pidatonya itu bukan di khalayak rame, di forum terbuka, bukan. Itu di forum santri, di tempat pengajian di pondok beliau. Kayak gundu-gundu roso, orang Jawa bilang. Gundu-gundu roso tentang apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini kepada santrinya. Dengan dasar apa? Keprihatinan beliau terhadap nasib umat ke depan seandainya negeri ini akan dibikin suasana seperti ini terus. Kasihan rakyat. Ini beliau begitu. Maka kalau polisi tidak segera melakukan langkah hukum, itu polisi cerdas, polisi tahu hukum. Kenapa? Nggak ada mens rea itu loh. Jadi saya jelas yakin bahwa Gus Naji setiap kali mengkritik pemerintah dengan cara seperti itu memang gaya beliau seperti itu. Tapi dasarnya kuat, ada dasarnya. Begini Mas, begini. Iya. Itu beliau katanya tadi ceramahnya di anak-anak santri, tetapi kan keluar atau dipublish di salah satu YouTube ya, dan itu menjadi viral gitu kan, Mas. Nah, silakan. Jadi gini. Seperti apa ini? Ini kalau begini posisinya, silakan. You mau melacak Gus Naji sebagai sumber beritanya atau yang mengedarkan berita itu, yang mengedarkan video itu. Kalau yang Anda tembak adalah Gus Naji, keliru. Tapi kalau yang Anda akan kejar adalah penyebar videonya, itu pasti menggunakan undang-undang ITE itu. Gitu loh, Mas. Jadi silakan siapa yang menyebar video Gus Naji, itu yang bisa Anda lacak. Tapi dari sisi undang-undang ITE, mungkin dengan pasal 27 itu. Ya kan? Tapi kalau suasana ketika Gus Naji pidato, itu betul-betul di ruang tertutup, bukan di ruang publik, bukan. Nah, maka kok dianggap sebagai sudah melakukan langkah-langkah yang cenderung pidana, itu bagaimana logikanya? Ini nggak benar. Ini orang nggak tahu hukum, soalnya ini repot jadi kita ngomongnya. Ya, tapi kan dibidikannya bahwa tadi memang ada publishnya di beberapa YouTube dan itu menjadi viral. Nah, boleh. Jadi begini Mas Yusuf. Iya. Yang saya tangkap, dan saya pun sudah kontak sebagian orang dekat beliau. Yang jelas tidak ada mens rea, tidak ada maksud jahat, itu yang saya lindungi itu. Jadi seseorang, ya kan, kalau menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, ya, itu sah-sah saja, karena ada dua orang yang bisa dikritik. Satu, pejabat negara atau pejabat publik. Ini boleh dikritik karena ini sebagai risiko jabatan. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi presiden, jangan jadi gubernur, jangan jadi bupati. Yang kedua,
public figure atau public person lah katakanlah. Jadi saya, Mas Yusuf, Mas Rofi, itu kalau boleh jangan dibilang public figure lah, terlalu GR nanti. Public person, ya. Resiko sebagai ketua BKN, resiko sebagai pengacara syariah, saya dikritik karena apa? Itu kondisi saya, posisi saya, begitu pula Mas Rofi itu sebagai public person. Nah, kedua orang ini bisa dikritik. Nah, maka kalau nggak mau dikritik, jangan jadi public person, tidur aja di rumah, kan begitu. Jadi Mas Rofi jangan tipis telinga gitu loh. Kalau nggak mau dikritik, ya tidur. Kalau nggak mau kritik, nggak usah di ketua BKN saja lah. Ngapain jadi ketua BKN? Nih, jadi saya ngomong ini by data, Mas. Saya ini lawyer, saya advokat, dan saya ahli hukum. Jadi nggak mungkin saya ngomong tanpa fakta. Banyak saya jumpai langkah-langkah BKN yang sangat partisan. Partisan jangan dimaknai anggota partai politik loh. Jadi sikap yang terlalu ngantok dalam bahasa Jawa pada kekuasaan itulah partisan, ya. Karena apa? Dia ini semestinya adalah civil society, tapi dia masuk pada wilayah kekuasaan. Ini yang saya anggap partisan. Kasus contoh. Wilayah kekuasaan apa? Nah, di sini contoh. Ketika kami, ya, kebanyakan Muslim akan bereaksi ketika Pak Jokowi mengajukan Kapolri yang mohon maaf nih non Muslim gitu kan, kita bersuara. Tahu-tahu apa sih PKN sudah muncul di layar, bahkan mengatasnamakan kiai, ya, mendukung, ya, calon Kapolri pilihan Jokowi ini. Jadi tolong, jejak digital itu kejam. Ya. Artinya kan sama, Mas Taufik juga punya kewenangan, punya hak untuk mendukung Kapolri yang diinginkan. Kemudian juga BKN pun sama, punya cuma begini, beda. Kapolri yang diinginkan. Kan nah, begini, ketika saya melawan kehendak presiden, saya bukan partisan. Karena saya membawa suara dan kepentingan rakyat banyak, ya kan? Tapi ketika posisi yang mana itu, Mas? Ya, rakyat yang dalam tanda kutip yang tidak menghendaki atau yang menginginkan Kapolri itu, ya, karena ini lembaga tinggi negara, ya dipimpinlah oleh mayoritas Muslim lah, karena kita kan negara. Nah, tapi ketika ada sekelompok orang atau bahkan LSM yang tahu-tahu meluncur ke istana atau bahkan ke DPR mendukung, ini namanya partisan. Ingat, karena dia tidak memperankan diri sebagai civil society, bukan, tapi dia seolah-olah sebagai corong kekuasaan gitu loh. Tapi kalau saya mendukung orang lain, ini saya sebagai civil society gitu loh. Yang kedua nih, kalau ingin tahu bukti bahwa si Rofi itu sangat partisan, selalu membela Buzzer, ya, ketika Buzzer dilawan oleh masyarakat, ya, diserang oleh masyarakat, bahkan ketika Abu Janda melecehkan Islam, tahu-tahu Gus Rofi membela dengan mati-matian. Bahkan atas nama ulama memberi maaf kepada Abu Janda. Apa-apaan ini? Kembali ke pokok masalah. Iya. Ya, ini kan masalah Gus tadi seperti tadi, Gus Rofi dipandang bukan partisan tetapi partisan juga, ya. Iya. Menurut sampean itu, ya. Betul. Nah, kemudian langkah BKN bahwa melaporkan Gus tadi, ya, karena untuk membuktikan, gitu, memberikan edukasi agar tidak terpapar hoax, kan seperti itu, gitu, ya. Gini, kepada persoalan yang tadi Pak Yusuf tanyakan, ya, seolah-olah BKN ini kan pengen jadi pahlawan nih, ya kan, agar para ulama tidak lagi berani berbicara yang keras melawan kekuasaan. Nah, saudara, jadi begini Mas Yusuf, apa yang Mas Rofi katakan bahwa gara-gara dia melaporkan Gus Najih maka sekarang ulama pada diem, ulama pada nggak berani ngomong lagi, itu keliru. Karena apa? Ulama, ilmuwan, pemikir tidak berani ngomong keras karena apa? Takut dikriminalisasi. Ya, belajar dari peristiwa Habib Rizik Syihab itu kan test case dari pemerintah. Kira-kira gimana ini kalau Habib Rizik yang punya umat sekian banyak itu kita penjarakan? Kira-kira apa reaksi civil society? Kan itu. Nah, rupanya
berbeda dengan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik kan di mana kriminalisasinya memang ada hal-hal gitu, ada yang melanggar hukum. Nah, begini. Jadi bukan itu yang saya maksud. Jadi sekarang orang-orang ya ulama, para habaib yang tadinya keras sekarang menjadi lunak. Itu bukan karena peristiwa pelaporan BKN atas Gus Naji, bukan, sama sekali bukan. Memang Gus Naji ini kiai yang masih tersisa gitu loh, yang masih berani menyuarakan sesuatu yang menurut nuraninya itu tidak pas dikaitkan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat ini. Maka kalau dibilang bahwa Gus Naji itu lagi masih menyebarkan hoax dan dia melakukan pelaporan agar ulama tidak terjerat, itu sama sekali tidak mendasar itu. Ya, itu barangkali ya alasan klise saja. Dia seolah-olah ingin menjadi pahlawan, ya kan? Biar dibilang sebagai ini loh orang yang bisa mengatasi keadaan, bisa meredam suara orang-orang yang keras, yang kritis, sehingga suasana menjadi adem, pemerintahan adem, terus pembangunan jalan. Salah. Justru saya menangkap sekarang ini banyak, ya mohon maaf nih, teman-teman aku, anak-anak muda NU yang selalu mengatasnamakan kiai atas nama Gus Dur, tapi perilakunya malah memberangus demokrasi. Bahkan yang lebih parah, dia terkesan melakukan pekerjaan seolah-olah dia juru bicara presiden, seolah-olah dia humasnya istana. Ini yang keliru. Jadi yang punya hak membenarkan apa kata presiden itu juru bicara. Yang punya hak memuluskan program-program pemerintah itu humas. Kita LSM semestinya ada pada posisi civil society, itu loh. Anehnya BKN malah membunuh kekuatan yang dibutuhkan civil society ini. Kesannya kalau ada kekuatan yang sedemikian signifikan bisa mengganggu roda pemerintahan. Ini yang keliru. Demokrasi akan mati kalau civil society dimatikan. Jadi nggak usah dilapor-laporin lah, ngapain. Jadi banyak perilaku yang saya anggap lenjeh itu. Ada Mu'anas, Habib Husin, ya. Kok seneng banget sih ngelaporin ulama atau habaib yang sedikit vokal, ya? Kayak nggak ada pekerjaan saja gitu loh. Padahal belum tentu, ya, belum tentu yang dibully, yang diterjain itu marah. Sekali lagi, kalau kita merasa ketika ada kritik yang dianggap kelewatan, ya, kita juga harus objektif dong. Karena banyak juga buzzer-buzzer yang kelewatan dalam membela presiden, malah bahkan terkesan sangat merugikan negara kan, merugikan presiden seolah-olah. Nah, contohnya ini apa tuh? Ya kemarin lah banyak kayak si Denny Sregar, termasuk Denny Armando juga, ya. Terus sekarang ada si orang peneliti si Kodari juga mengusulkan yang tiga periode. Ini kan langkah-langkah yang semestinya kurang elok lah begitu. Jadi saya percaya bahwa PKN banyak didukung oleh kalangan muda NU atau mungkin bahkan para ulama. Tetapi langkah-langkahnya, sepak terjangnya ini bagi saya ini sangat kontraproduktif dengan apa yang dia embel-embelkan bahwa saya adalah kadernya Gus Dur, saya harus perjuangkan apa yang Gus Dur perjuangkan. Itu keliru itu. Gus Dur itu pembina civil society. Tapi PKN membunuh civil society. Ini yang saya anggap kontraproduktif di situ itu. Nah, maka ayo kalau kepingin meluruskan pembicaraan ini dari aspek manapun saya ladenin. Saya tantang ketua BKN untuk bicara dari aspek mana? Dari aspek politik atau dari aspek hukum? Ayo. Kebetulan saya punya keahlian di bidang itu. Dan jelas pendidikan saya, ya, master saya adalah master politik hukum Islam. Jadi saya punya kapasitas untuk berdebat dalam persoalan hukum. Silakan hadirkan teman-temanmu yang pakar-pakar di bidang hukum. Saya ladenin itu. Jadi artinya Mas Taufik dengan resmi menantang ketua BKN atau pelapor Gus Naji bersama timnya, apakah dengan tim-tim hukum yang lain untuk berdebat secara terbuka, begitu? Siap, ya, saya tantang. Kalau memang you punya nyali untuk memamerkan keahlian Anda, silakan. Baik, Mas Taufik, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga perdebatan antara pengacara syariah versus pelapor Gus Naji segera terwujud ya dalam satu meja, dalam satu forum. Ya, Mas Taufik ya. Ya, siap. Ya, baik. Okay.
Terima kasih Mas Taufik. Demikian bincang-bincang saya dengan pengacara syariah, Ketua Umum Pengacara Syariah Mas Taufik SHMH. Kita tunggu kapan perdebatan sengitnya antara pengacara syariah versus Ketua BKN. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.